Terima kasih telah mengambil langkah nyata, langkah pertama bagi teman-teman mengalami perubahan hidup dan juga perubahan diri bersama HNJ. Itu sebabnya selain HNJ dan diri saya pribadi, saya ingin menganjurkan teman-teman memeluk diri teman-teman sendiri saat ini dan berterima kasih dengan penuh rasa welas asih kepada diri sendiri karena telah berani dan berniat untuk mengalami perubahan diri dan perubahan potensi kehidupan bersama HNJ. Apakah program dan metode dari mengenal dan mengelola energi tubuh ini berlawanan dengan konsep medis konvensional? Jawabannya adalah tidak, karena metode dan teknik yang digunakan dalam kelas ini sebenarnya mendukung penyembuhan maupun konsep perawatan yang teman-teman ambil atau sedang gunakan saat ini. Alasannya adalah teknik dan metode ini akan membuat teman-teman memperbaiki sistem energi dari tubuh energi dan tubuh fisik teman-teman semua, sehingga mendukung penyembuhan, vitalitas, dan juga semangat untuk hidup. Latar belakang dari teknik dan metode mengenal dan mengelola energi tubuh ini adalah psikologi energi tubuh itu sendiri, atau lebih umumnya adalah psikologi energi itu sendiri. Bagaimana kalau tidak ada energi, organ, sel, molekul, jaringan, otot, dan sebagainya yang berada di dalam tubuh kita ini tidak akan berfungsi. Yang kedua adalah bagaimana jika energi yang mengalir di dalam tubuh kita itu kuat dan baik dan dapat membantu kita dalam penyembuhan atau kesehatan, termasuk vitalitas dan antusias dalam menjalani kehidupan. Begitu juga sebaliknya jika aliran energi atau keadaan energi di tubuh kita tidak baik, buruk, atau tidak seimbang. Jadi perihal manfaat untuk teman-teman dengan mengambil kelas dari mengenal dan mengelola energi tubuh ini adalah sebenarnya harapan HNJ adalah bahwa teman-teman melakukannya terus-menerus setiap hari, tidak hanya sekedar mempelajarinya atau menghafalkan teknik-teknik atau informasi yang teman-teman dapatkan di modul-modulnya. Tetapi lebih baik lagi bagi teman-teman untuk mempraktekannya terus-menerus. Manfaat yang akan teman-teman dapatkan dengan terus-menerus melakukan teknik-teknik yang akan diajarkan di kelas ini adalah teman-teman pertama-tama akan menjadi saksi nyata bagi diri sendiri tentang apa itu sistem energi tubuhnya teman-teman. Bagaimana kerennya dia dalam memberikan kesehatan, mendukung vitalitas, dan bahkan memberikan antusias hidup. Ketika lelah maka akan kembali langsung segar, memiliki kekuatan imunitas tubuh yang baik, penyembuhan setelah sakit yang lebih cepat dan lebih optimal, melepaskan rasa sakit, dan juga merasa lebih gembira, semangat, dan energik. Tips dan trik utama yang perlu teman-teman ingat dalam mempelajari, mengenal, dan mengelola energi tubuh ini ada 3. Yang pertama adalah terbuka, di mana teman-teman tidak hanya terbuka terhadap informasi dan teknik-teknik yang diajarkan di kelas mengenal mengelola energi ini, tetapi juga terbuka terhadap rasa yang ingin disampaikan oleh tubuh teman-teman terhadap teman-teman sendiri. Kedua adalah melakukan teknik pernapasan yang tepat, yaitu bernapas dan menghembuskan nafas dari hidung dengan keadaan mulut yang tertutup, dengan perlahan, dengan dalam, dan juga dengan rileks. Nah, tips dan trik yang ketiga adalah mengenali yang namanya hidup, yang hidup, dan kehidupan. Apa yang dimaksud dengan hidup, yang hidup, dan kehidupan itu? Pertama adalah hidup. Dalam ajaran spiritual Jawa, hidup itu adalah tripurusa atau 3 cahaya yang terdiri dari surya atau matahari, chandra atau bulan, dan kartika atau bintang-bintang. Di mana cahaya tripurusa ini adalah sukma sejati atau pancering urip. Sehingga sukma yang dimaksudkan berbeda sekali dengan artinya dari jiwa atau nyawa atau roh itu sendiri. Yang kedua adalah yang hidup. Yang hidup ini yang dimaksudkan adalah tentang makhluk hidup. Khususnya kalau dalam pembelajaran kelas ini kita akan mempelajari yang hidup itu adalah manusia. Di mana manusia itu tidak hanya terdiri dari raga atau fisik semata, tetapi juga memiliki jiwa dan hidup atau cahaya tripurusa itu sendiri. Raga itu sendiri terdiri dari rambut, kulit, urat, daging, darah, tulang, dan sumsum. Sedangkan jiwa itu adalah anasir atau sari-sari dari angin, air,
api, dan tanah. Yang ketiga adalah kehidupan, di mana ini adalah bentuk lahiriah dari hidup, yaitu alam dan seisinya, termasuk di dalamnya adalah manusia. Di mana kehidupan itu filosofinya adalah bagaimana caranya manusia dengan rasa welas asihnya menjalani kehidupan terhadap sesama tanpa terkecuali. Untuk mengetahui kenapa 3 hal tadi menjadi tips dan trik utama yang perlu teman-teman ingat dalam mengikuti kelas ini, maka sekarang kita masuk ke materi pertama atau bab pertama yang akan mengenali dasar-dasar dari energi itu sendiri. Dasar energi yang pertama yang akan kita pelajari adalah bahwa tubuh kita itu atau kita itu tidak akan berfungsi dengan bagus atau dengan baik jika tidak ada aliran energi listrik. Kalau secara introfisika, atom-atom itu terdiri dari proton atau yang bermuatan positif, kemudian neutron atau yang bermuatan netral, dan elektron yang bermuatan negatif. Di mana atom itu sendiri akan kehilangan atau mendapatkan energi listriknya dengan ada atau ketidakadaannya elektron itu sendiri. Nah, dengan adanya elektron dan adanya muncul aliran, makanya aliran inilah yang kita sebut dengan aliran listrik itu sendiri. Untuk mengetahui bagaimana dan apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita kehilangan listrik, kita perlu mempelajari elektron. Di mana elektron ini sendiri sifatnya tidak seperti algoritma komputer ya, atau pemrograman komputer yang menggunakan angka 1 dan angka 0. Di mana kalau di komputer itu angka-angka tersebut akan berjalan melalui kabel untuk menciptakan program atau menjalankan sebuah program. Kalau di tubuh kita atau khususnya di elektron ini dia tidak berjalan seperti itu, melainkan dia akan melompati dari sel satu ke sel lainnya hingga ia sampai atau hingga ia tiba pada sel yang dituju untuk menjalankan sebuah program atau menimbulkan sebuah sinyal yang perlu diperhatikan oleh tubuh dalam melakukan fungsinya. Nah, kalau kita kehilangan elektron ini, maka ion-ion tubuh seperti natrium, kalsium, kalium maupun klorida itu akan sangat terganggu sehingga akan menimbulkan kerusakan sel maupun kerusakan protein yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Keadaan dari aliran energi tubuh ini akhirnya akan terganggu dan menyebabkan vitalitas kita, kesehatan kita, imunitas kita, bahkan mood kita ataupun semangat dan antusias kita itu menjadi terganggu. Intinya, medan elektromagnetik tubuh ini akan sangat terganggu fungsi biologisnya jika aliran listrik yang berada di tubuh kita ini tidak seimbang atau tidak kuat. Nah, ada nggak sih gejala yang bisa menunjukkan tubuh kita ini kekurangan elektron atau tidak? Sebelum menjelaskan itu, saya akan menceritakan sebuah analogi atau perumpamaan di mana ini akan menjelaskan dasar dari gejala-gejala yang akan timbul di tubuh kita ketika energi kita tidak bagus. Nah, teman-teman pernah tahu nggak misalnya ada peristiwa, ada orang sedang berantem, ada yang nonjok dan ada yang ditonjok. Misalnya saya ditonjok di pipi dengan tangan oleh orang lain. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi kaitannya dengan atom-atom yang tadi kita obrolkan di depan? Kaitannya dengan atom-atom itu, ada nggak misalnya teman-teman muncul sebuah pertanyaan, jika memang tubuh kita ini terdiri atom-atom, lalu kenapa ada rasa sakit? Kenapa ketika terjadi peristiwa tonjok menonjok itu tangan yang menonjok sakit dan pipi orang yang ditonjok itu sakit? Itu sebenarnya apa? Kalau memang badan-badan kita ini semua tadi dari kulit, dari daging, dari rambut dan seterusnya ke dalam sebenarnya terdiri dari atom-atom atau terbentuk dari atom-atom. Nah, penjelasannya adalah bahwa setiap atom itu kan memiliki medan elektromagnetiknya masing-masing. Sehingga ketika sebuah atom berdekatan dengan atom lainnya, maka ia akan berbenturan atau saling terpengaruh dan mempengaruhi. Reaksi akan timbul dari kedua atom yang berdekatan itu. Dan ketika atom-atom di tangan ini terjadi atau terkena bereaksi dengan atom-atom yang ada di pipi, maka atom di tangan dan atom di pipi ini akan segera sifatnya seperti dia menyebar dalam arti terpental gitu, karena sifatnya berbenturan, bertabrakan. Nah, sinyal sakit itu yang hadir itu adalah pesan atau pesan listrik yang terjadi di benturan di atom ini untuk berjalan dan menuju ke otak dan menyampaikan kepada kita bagaimana rasa sakit yang terjadi.
Kenapa rasa sakit itu penting? Nah, rasa sakit itu penting bagi tubuh kita untuk kita dapatkan sehingga kita mampu bereaksi terhadap hal kelanjutan dari peristiwa itu. Misalnya ketika dalam pertandingan bela diri, tentunya ketika ada berbenturan dengan lawannya, kita perlu memikirkan gerakan selanjutnya sehingga kita mampu memenangkan kompetisi itu. Nah, sinyal sakit inilah yang diterima oleh otak kita dan sepersekian detik bahkan mungkin lebih sangat cepat ya, ketika tonjokan itu terjadi, rasa sakit itu langsung muncul dan kita mampu bereaksi dan melakukan gerakan selanjutnya. Mengenai sinyal itu sendiri, karena tubuh kita ini adalah medan elektromagnetik yang terus-menerus memberi informasi tentang apa yang perlu kita lakukan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara atom di tubuh kita, maka manusia ini sendiri pun mengeluarkan yang namanya radiasi. Nah, dari radiasi tingkat rendah inilah manusia kembali memproduksi sinyal-sinyal listrik yang terus-menerus ada. Sehingga kalau kita mau simpulkan, manusia ini sebenarnya ada atau mengada atau eksis menjadi sebuah bentuk atau sebuah keadaan yang koheren, itu adalah karena adanya medan elektromagnetik ini. Dan medan elektromagnetik ini menghubungkan kita dengan setiap bagian dari diri kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari melalui aktivitas, baik itu aktivitas laku, aktivitas rasa, maupun aktivitas pikiran. Nah, kalau semua gejala itu tadi hilang, di mana manusia tidak mampu lagi merasakan signal-signal, di mana manusia tidak mampu lagi memberi dan menangkap sinyal-sinyal tersebut tadi, maka dampaknya bagi kesehatan tubuh kita adalah kita akan mudah kelelahan, mudah stres, mudah sakit, mudah tidak semangat atau putus asa, terjadi penuaan dini, juga masalah dengan tulang, bahkan masalah dengan kulit, masalah dengan jantung, masalah dengan organ-organ tubuh, dan masih banyak lagi. Nah, jadi sekarang kita udah mengerti kan kenapa kita itu disebut sebagai makhluk energi yang terjebak di badan fisik. Nah, sebenarnya maksudnya adalah itu, bahwa kita tuh tidak akan pernah terlepas dari hal-hal yang sifatnya elektromagnetik itu tadi. Sehingga untuk penyembuhan, untuk vitalitas, untuk imun tubuh, untuk bahkan hal-hal seperti intuisi ataupun manifestasi, kita tidak akan bisa terlepas. Dan kita mampu mendayagunakan energi tersebut untuk segala hal yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi yuk mari kita kelola lagi pengenalan energi yang ada di dalam tubuh kita ini, sehingga kita bisa memanfaatkannya, bisa membuatnya koheren, dan bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan dalam hal hubungannya kesehatan, vitalitas, imunitas, bahkan intuisi dan manifestasi itu tadi. Nah, karena kita sudah memahami dasar dari energi itu, maka kita akhirnya akan dapat memahami apa itu Tripurusa atau sukma sejati yang tadi kita sudah bahas di depan. Sekarang kita akan membahas atau memahami bagaimana bumi terkait dan terhubung erat dengan matahari, bulan, dan bintang seperti yang unsur-unsur Tripurusa sebutkan tersebut. Sama seperti atom-atom di dalam tubuh kita, bumi, matahari, bintang, dan juga bulan itu menghasilkan medan elektromagnetiknya masing-masing di tata surya ini. Seperti atom-atom yang ada di dalam tubuh kita, bumi, matahari, bulan, dan bintang juga terdiri dari atom-atomnya sendiri. Dan ditambah lagi mereka memiliki sebuah cairan atau fluida yang turut menghasilkan medan elektromagnetik. Contohnya kita akan membahas misalnya di bumi ya. Kalau di bumi itu ada lautan, di mana air lautnya itu memiliki sifat penghantar listrik atau konduktor listrik. Kemudian ada matahari. Nah, matahari itu sendiri adalah sumber utama medan elektromagnetik di tata surya ini, di mana proton dan elektronnya itu dialirkan melalui angin dan badai matahari. Sehingga keadaan ini mempengaruhi medan elektromagnetik di bumi. Demikian juga dengan bulan, pasang surutnya air laut itu dan juga pasang surut dari medan elektromagnetik bulan akan saling mempengaruhi terhadap keadaan medan elektromagnetik di bumi. Apalagi kalau misalnya terjadi seperti tsunami ataupun bencana alam yang berkaitan dengan air. Nah, bagaimana dengan bintang atau Kartika? Kalau bintang dan atau planet-planet lainnya, contohnya adalah planet Jupiter dan Saturnus, di mana mereka ini memiliki medan elektromagnetik yang lebih besar daripada bumi.
sehingga keadaan itu akan mempengaruhi orbit dan juga radiasi kosmiknya terhadap bumi. Yang efeknya ini akan mempengaruhi iklim dan juga fenomena geomagnetik bumi secara halus. Contohnya seperti pola cuaca dan intensitas dari badai geomagnetik yang terjadi di bumi. Nah, ini tadi kita baru membahas bagaimana atom-atom itu saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Ini kita pembahasannya tadi itu hanya sebatas pemrograman dari medan elektromagnetik. Belum lagi kalau kita membahas tentang rasa atau pengelolaan rasa. Bagaimana peristiwa yang terjadi secara individual maupun kolektif dalam kehidupan sehari-hari itu bisa saling mempengaruhi diri kita maupun orang lain. Sehingga tentunya itu akan membentuk kehidupan, bahkan peradaban dan peristiwa peradaban yang terjadi saat ini. Peristiwa-peristiwa itu akan mempengaruhi mood kita, pola tidur kita, dan juga keadaan mental kita, di mana semuanya ini sangat saling terhubung. Nah, semua pengalaman rasa itu juga akan mempengaruhi atau kembali lagi kepada keadaan fisik kita atau kesehatan kita, karena akan mempengaruhi sistem kardiovaskular dari tubuh kita. Kesimpulannya adalah bahwa setiap bagian dari diri kita ini saling terhubung, dan setiap diri kita ini satu sama lain, sesama manusia pun atau sesama makhluk hidup itu saling terhubung. Dan bahwa kita ini makhluk hidup yang ada juga terhubung dengan alam dan semesta. Masalahnya kita itu lupa bahwa kita itu sebenarnya adalah makhluk yang sangat berdaya. Nah, ketika kita lupa, kita jadi tidak berdaya, bahwa kita tidak ingat lagi kita memiliki energi itu di setiap elemen diri kita. Jadi kita tidak menggunakannya dalam memanifestasi kesehatan, vitalitas, bahkan memanifestasi seperti misalnya ketajaman intuisi agar kehidupan kita itu lebih mudah dan beruntung, sampai hal-hal yang ingin kita raih seperti cita-cita maupun impian, agar potensi kehidupan kita semakin meningkat dan menjadi lebih baik. Jadi yuk kita kembali lagi mengingat diri sejati kita, bahwa kita begitu berdaya, memiliki modal hak lahir yang kita dapatkan untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan vitalitas penuh, dengan semangat penuh, antusiasme yang tinggi, dan juga kegembiraan dalam menjalani kehidupan. Yuk sekarang kita masuk ke bab 2 dari kelas mengenal dan mengelola energi tubuh. Nah, itu adalah sebagian dari materi-materi yang akan disampaikan di kelas mengenal dan mengelola energi tubuh. Untuk mendapatkan materi lengkapnya, teman-teman bisa mengikuti kelas mengenal dan mengelola energi tubuh dari HNJ. Kelas ini segera hadir di HNJ, jadi untuk informasinya, teman-teman bisa follow HNJ di akun-akun sosial media milik dari HNJ. Yuk, mari kita lakukan dengan berani perubahan diri, karena ketika terjadi perubahan di diri kita juga akan mengalami perubahan yang terjadi di sekitar diri kita.